Kalau ada pertanyaan, mengapa seakan-akan instruksi tersebut baru dikeluarkan setelah penetapan Sekjen DPP PD Perjuangan, setelah penahanan Sekjen DPP PD Perjuangan? Saya ingin menjelaskan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, dalam pandangan hukum dan pandangan politik DPP PD Perjuangan, masalah yang dihadapi oleh Sekjen DPP PD Perjuangan, Dr. Hasto Kristianto, adalah masalah yang menimpa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena jabatan yang melekat dalam diri Dr. Hasto Kristianto sebagai Sekjen DPP PDI Perjuangan. Tentulah penahanan seorang Sekjen partai menjadi masalah serius bagi partai kami. Dan itu kami asumsikan bukan semata-mata sebagai peristiwa hukum, tetapi juga sebuah peristiwa politik. Saat yang bersamaan, memang pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri sudah mengagendakan kegiatan retret dimaksud. Tetapi mohon maaf dengan sebesar-besarnya bahwa sampai dengan menjelang pelaksanaan kegiatan retret dimaksud, DPP PD Perjuangan selaku induk organisasi para kepala daerah dari PD Perjuangan belum mendapatkan informasi lengkap dan detail mengenai kegiatan dimaksud. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa kami punya 3 pilar partai. Pilar pertama adalah pilar struktur partai, mulai dari pimpinan ranting atau pengurus ranting sampai ketua umum PD Perjuangan, itu adalah pilar partai di struktural. Kami juga kemudian punya pilar partai di legislatif, anggota DPRD, kabupaten kota, provinsi, hingga DPR RI. Dan kita punya pilar partai di eksekutif, yaitu mereka yang menjadi kepala wakil kepala daerah, gubernur, menteri, sampai presiden Republik Indonesia. Nah, kepala daerah itu adalah pilar eksekutif partai. Nah, pada saat kegiatan retret itu akan dilaksanakan, memang kami belum mendapatkan informasi yang lengkap tentang apa dan bagaimana kegiatan retret bagi kepala daerah yang baru terpilih itu. Ini mungkin dapat dimaklumi karena memang sebelumnya dalam pemerintahan sebelumnya kita belum pernah mengikuti kepala daerah dalam setelah dia terpilih untuk mengikuti program retret. Sementara sebelum itu Ibu Megawati Soekarno Putri, tepatnya tanggal 18 Februari sebelum tanggal 21, hanya 3 hari sebelum itu, Ibu Megawati telah melakukan pertemuan dengan kepala-kepala daerah dalam rangka memberikan pembekalan bagaimana setelah beliau itu dilantik oleh Presiden Republik Indonesia dapat menunaikan janji-janji partai kepada rakyat melalui jabatan kepala daerah yang mereka emban. Tapi itu kita lakukan dalam kegiatan pengkaderan atau pertemuan tertutup yang dipimpin langsung oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan di sisi lain, para kepala daerah ini adalah elit-elit partai. Jika ketika partai punya masalah seperti ini, maka bahasa yang kami gunakan kepada rekan-rekan kepala daerah itu adalah kita memerlukan tempo untuk melakukan konsolidasi atas dinamika dan dialektika politik yang berkembang. Saya kira itu, Bung Rio, beberapa alasan yang dapat kami sampaikan mengenai alasan-alasan keluarnya instruksi Ibu Megawati Soekarno Putri terkait dengan instruksi kepala daerah untuk menunda keikutsertaan kepala daerah dalam mengikuti retret Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dan setelah melakukan proses pengkajian dan menugaskan Dr. Pramono Anung selaku Gubernur Daerah Jakarta yang ditugaskan sebagai koordinator kepala daerah, yang Mas Pram turun langsung di Magelang berkoordinasi langsung dengan kepala daerah yang ada di sana, lalu kemudian diambillah penyesuaian terhadap kebutuhan yang ada bagi kepala daerah kita